lingkungan dari Kota Tasikmalaya, khususnya LSM Pade, Pak. Kalau menurut aktivis sendiri gimana, Pak? Seharusnya ini sudah lama, karena lingkungan Tasikmalaya ini sudah mulai tidak stabil hari ini. Jadi harus ada orang yang memang concern, peduli terhadap lingkungan khusus gitu. Maka saya menyambut baik dengan kehadiran LSM Pade ini. Karena Tasik ini kan sampai dengan hari ini, kalau saya dulu datang ke Tasik, asri, indah, terus nyaman, cuaca menunjang gitu. Sekarang kan sudah tidak ada. Nah, persoalannya hari ini sekarang ini pemerintah tidak punya kepedulian dengan salah sasarannya, tidak membuat RPJMD yang baik terhadap Tasikmalaya ke depan. Makanya hari ini dengan adanya LSM Pade yang peduli terhadap lingkungan, semuanya harus support, baik dari pemerintah, baik dari lingkungan, baik dari LSM dan semua yang peduli terhadap Tasikmalaya, kan begitu. Jadi saya sebagai aktivis di Tasikmalaya juga sudah khawatir dari awal ketika ada sporadisnya pengeluaran izin galian C di Tasikmalaya, sehingga banyak gunung-gunung yang habis. Nah, sehingga kita lihat saja 10 atau 20 tahun ke depan, kadang-kadang ini pasti terjadi krisis air di Tasikmalaya, karena pusat-pusat airnya sudah habis kan gitu. Ini kan perampokan sistem yang dibuat oleh pemerintah, perampokan kebijakan terhadap rakyat. Bagaimana rakyat ke depan ini menjadi kesulitan dalam segi apapun. Maka mari kita sama-sama mendukung LSM Pade ini. Ketika ada orang yang concern sekarang terhadap lingkungan, ya semua harus support, baik dari pemerintah, politisi, kan gitu, terus pemuda, masyarakat. Mari, karena lingkungan ini buat kita, kenyamanan ini buat kita nanti. Dan kalau sudah terjadi kekurangan krisis air, ini masalah. Makanya banjir di mana-mana itu karena memang dalam sporadisnya ketika air ini masuk ke bumi, ini kan tidak ada resapan-resapan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga bakal terjadi banjir di mana-mana. Dulu tidak ada Tasikmalaya banjir ini kan. Ini kan sudah lama berjalan gitu ya, Pak, yang namanya gunung-gunung udah hampir habis itu kan. Nah, ini upaya apa yang akan dilakukan oleh aktivis, Pak? Kalau saya sih begini ya, kita harus membuat regulasi ulang terhadap terhadap semua izin galian C yang ada di Tasik, dan pemerintah harus mengontrol kembali serta mengevaluasi kembali tentang RPJMD. Baik, Tasik ini kan yang dulu terkenal dengan gunungnya kan gitu. Sekarang mana gunungnya? Tidak ada. Padahal gunung itu adalah sebuah penunjang oksigen dan juga tumbuh-tumbuhan ini penunjang bagaimana air ini menjadi resapan yang bagus. Sekarang sudah habis kan. Ini kita harus mendukung harus meminta ke pemerintah bertanggung jawab atas semua ini, kan begitu. Nah, ini yang satu lagi yang akan ditanyakan keterkaitan dengan banyaknya bangunan-bangunan berdiri di atas sungai, Pak. Gimana, Pak, tanggapan Bapak? Ya, karena ini kan tidak ada tidak ada kontrol dari pemerintah. Nah, kalau kontrol dari masyarakat, saya rasa dari dulu saya sudah pernah berbicara. Ketika waktu itu saya pernah berbicara tentang bagaimana bangunan-bangunan di atas harim sungai yang ada di Cihideng, itu kan tidak ada, pemerintah ini tidak respect semacam itu. Nah, pertanyaan saya hari ini, apa sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah? Kan begitu. Apakah ini, karena kalau orang-orang kecil biasanya langsung digusur gitu. Nah, makanya ini dalam tanda kutip, ini pemerintah ada main mata dengan siapa, dengan orang mana, dengan pengusaha mana, karena rata-rata kayak misalnya yang di Cihideng itu kan yang punya kan semua toko emas. Padahal di situ juga harim sungai dan segala macam. So, saya rasa kan begini, jangan ada tebang pilih lah urusan begituan. Kalau memangnya masyarakat benar-benar tidak mampu, ya itu juga tugas pemerintah. Bagaimana mencarikan solusi bahwa itu adalah mengganggu terhadap aktivitas lingkungan umum. Caranya bagaimana? Ya carikan solusi yang lain. Apakah dia direlokasi kemana, kan pemerintah yang belum tanggung jawab kan terhadap itu. Karena orang miskin dan segala macam itu di bawah perlindungan negara, kan begitu. Ya, terima kasih. Dengan adanya forum Panglayungan yang difokuskan untuk pendangkalan beberapa sungai dan saluran di Kota Tasik, lebih khusus Ciloseh, Cimulu yang ada di Simpang 5. Jadi forum tersebut mengamati dari mana asalnya sedimentasi tersebut kan, yang mengakibatkan banyak kerugian masyarakat.
Yang pertama kan sedimentasi, yang kedua itu bangunan yang selalu menjorok ke sungai. Tadinya sungai jadi sempit gitu kan. Jadi pendangkalan, penyempitan, di sanalah fungsi pengawasan forum tersebut. Bukan dewan saja, tapi forum maupun masyarakat boleh mengawasi lingkungan, kerusakan lingkungan yang ada di Kota Tasikmalaya. Barusan dibedah bahwa pendangkalan itu bukan dari kota saja, tetapi ada masukan sedimentasi dari hulunya kawah Galunggu. Karena di sana ada penggalian pasir cor di hulu sungai, di hulu saluran. Akhirnya kemana-mana pendangkalan akibat banyaknya galian yang tidak bertanggung jawab di Tasik maupun di Kabupaten Tasik. Yang kedua, saya juga merasa bangga gitu kan. Forum Pangalayungan punya pemikiran bahwa di lingkungan yang adanya genangan, banjir, dan juga pendangkalan, penyempitan saluran, ada masyarakat yang tidak beruntung. Ada masyarakat kecil yang kurang mampu, ada jompo, ada janda, dan juga yatim piatu di sana. Kalau mengandalkan pemerintah paling sebulan sekali, itu juga kalau datanya masuk. Kalau tidak masuk data berarti seumur-umur masyarakat yang di sekitar Citanui, Ciloseh, dan saluran yang lainnya itu menderita seumur-umur. Gitu kan. Alhamdulillah gitu kan, Forum Pangalayungan punya pemikiran sampai ke sana. LSM organisasi sampai memikirkan di sekitar Citanui, Ciloseh tersebut. Mudah-mudahan apa yang sudah dilanggar oleh pembangunan, oleh masyarakat, oleh yang lainnya, gitu kan, terketuklah hatinya. Yuk kita bersama-sama bereskan yang namanya kesenjangan sosial di wilayah bantaran Sungai Ciloseh maupun Citanui, gitu kan. Cetusnya seperti itu. Dan Forum Pangalayungan akan mengajak terhadap tokoh-tokoh di sekitar Pangalayungan, di sekitar Tawangsari, di sekitar Simpang 5. Yuk kita sama-sama menyelesaikan masalah tersebut. Kalau dibongkar itu jadi masalah semuanya. Mungkin di Kota Tasik itu hampir ribuan lah yang melanggar. Bangunan yang melanggar sepanjang Simpang 5, sepanjang Cimulu, sepanjang Ciloseh melanggar semua. Tapi kalau misalnya punya itikat baik, punya pemikiran yang terbuka gitu kan, untuk peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu di sekitar, masalah pendidikan, masalah pengajiannya, masalah masjidnya, sarana ibadah gitu kan, sarana sosial gitu kan. Mungkin ini menjadi contoh di Kota Tasik bahwa Forum Pangalayungan punya pemikiran untuk mengurangi masyarakat-masyarakat yang menderita akibat banjir di sekitar Simpang 5. Ya, dari DPRD akan mendorong supaya Forum Pangalayungan ini berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat yang di sekitar, Pak RW, Pak RT, tokoh masyarakat, dan juga para pengusaha di sana. Menengah ke atas lah, seperti apa gitu kan. Nanti bisa berauden di DPRD.
Kalau terus terang, yang menggunakan saluran, yang menggunakan sungai di Kota Tasikmalaya belum ada kontribusi, untuk PAD Kota Tasikmalaya, untuk peduli masyarakat kurang mampu di Kota Tasikmalaya belum ada itu. Ada sanksi nggak Pak yang melanggar itu Pak? Ya seharusnya itu yang melanggar itu harus dibongkar, seharusnya itu, karena IMB yang mengeluarkan IMB itu pasti mundur 3 meter. Tapi kenyataannya tidak. Walaupun sertifikatnya sampai dengan bibir sungai, tapi kan pembangunan lain. Oke lah, sertifikat sampai bibir sungai, pembangunan lain. Saya cek kemarin, masalah izin IMB-nya, rekomendasi dari BWS, itu benar itu. Tapi yang di lapangan yang melaksanakannya tidak menuruti apa yang dikeluarkan izin dari pemerintah. Udah benar salah itu. Udah salah itu. Makanya mulai dari sekarang mau seperti apa ini? Mau dibawa kemana Kota Tasikmalaya? Yang pertama, kita ada kepedulian lah. Karena udah terlanjur. Pembangunan udah terlanjur. Kalau misalnya dibongkar, mungkin Kota Tasik mau dibongkar. Kan tidak punya pemikiran seperti itu. Tapi untuk menjaga, melestarikan sungai yang ada di Kota Tasikmalaya itu lebih berat untuk menjaganya. Baik masalah pendangkalan, baik masalah pencemaran, itu lebih berat. Sampah di mana-mana. Kalau tidak ada yang peduli, sampah di Simpang 5 itu akan sampai ke jembatan itu sampahnya. Makanya yuk sama-sama masyarakat pedulilah terhadap lingkungan, sayangilah sungai, sayangilah masyarakat yang kurang mampu di sekitar sungai tersebut. Penyakit yang kompleks, kalau misalnya dilarang galian C, baik di Kota Tasik maupun di Kabupaten Tasik, itu masyarakat punya dalih tersendiri. Ini dipajak sendiri, punya gunung sendiri, masa nggak boleh kan gitu kan seperti itu. Yang kedua itu tidak ada PAD untuk Kota Tasik, nggak ada itu. Izin belum selesai, baru di perjalanan sampai Ciawi, gunung udah rata. Karena gunung kecil di Kota Tasik. Menyelamatkan seperti apa? Menyelamatkan dibeli. Gunung yang ada di Bungursari, pas gunung-gunung yang kecil dibeli oleh pemerintah. Itu salah satu penyelamatan yang paling jitu di Kota Tasikmalaya. Kalau dilanggar, karena masyarakat yang kurang mampu banyak yang mengandalkan hidupnya, yang mengandalkan makannya itu dari sisa-sisa galian C yang ada di Bungursari. Banyak yang ilegal gitu Pak. Itu apakah masih ditutup apa bagaimana Pak? Ya, paling nanti ada reklamasi. Kalau misalnya mungkin sisa-sisa gunung itu bikin kolam. Jadi masyarakat yang tadinya buruh galian pasir, buruh pemecah batu, dialihkan ke pemeliharaan ikan. Pemerintah harus turun tangan. Dinas Pertanian Perikanan harus turun tangan. Kalau tidak pemerintah tidak turun tangan, ya tunggulah gunung-gunung yang di Kota Tasikmalaya, terutama Bungursari, akan rusak lingkungannya, akan punahlah habitat-habitat, akan punahlah yang namanya mata air di Bungursari untuk mengandalkan ke Kota Tasik.